Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah?